Inilah kisah inspiratif dari Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Perempuan-perempuan petani kopi menjadi agen perubahan dan penjaga kearifan lokal yang tangguh menghadapi iklim. Sejak 2019, perempuan-perempuan tangguh ini menjadi pionir dalam menghidupkan kembali kearifan lokal dalam pengelolaan kebun kopi. Kelompok Perempuan Alam Lestari mendeklarasikan Desa Kopi Tangguh Iklim pada 28 Januari 2020. Ini menjadi momen penting yang menandai komitmen desa ini untuk melawan perubahan iklim. Kalau kami tidak mendeklarasikan atau tidak kami lanjut ini untuk berusaha kan, itu nanti bisa mengakibatkan jadi juga bisa kegagalan, bisa pengaruhnya dengan kaum perempuan. Tradisi lokal yang berkelanjutan seperti pola polikultur, penggunaan bahan organik sebagai mulsa dan pupuk, serta tidak menggunakan pestisida kimia kini menjadi langkah mitigasi dan adaptasi yang nyata. Lubang angin untuk sirkulasi udara pun menjadi bagian dari solusi inovatif mereka. Seperti lubang angin itu termasuk mitigasi adaptasi, karena lubang angin itu untuk mempertahankan kelembapan tanah, mempertahankan kesuburan. Salah satu tradisi yang unik adalah menyemang kopi. Para perempuan, terutama lansia, mengumpulkan buah kopi yang jatuh dengan warna kulit merah dan telah dimakan oleh hewan seperti burung, tupai, monyet, atau lainnya. Buah kopi yang dibuang oleh hewan ini umumnya masih terdapat sisa lendir manis. Sisa lendir manis buah kopi yang jatuh ini mengalami fermentasi alami dengan bantuan suhu udara atau sinar matahari. Jadi kami menyiapkan untuk tempat tidur hewan. Untuk berbagi, misalnya kami lagi musim kopi, hewan itu memanen kopi yang kami semang tadi. Kriteria dan standar kebun kopi Tangguh Iklim telah disepakati, meliputi pola polikultur, praktik membuat lubang angin dan tidak membakar rumputan serta dedaunan, namun dimanfaatkan menjadi mulsa organik serta tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Kelompok perempuan ini mengajukan rancangan peraturan desa tentang Desa Kopi Tangguh Iklim kepada pemerintah desa setempat. Pak Kadis, kapan itu kira-kira Penyusunan rancangan peraturan desa tersebut ditujukan untuk mengembangkan peran dan meningkatkan keberdayaan perempuan petani kopi dalam mengendalikan dan menghadapi perubahan iklim. Selain itu juga untuk melestarikan tradisi ganti hari dalam pengelolaan kebun kopi dan tradisi menyemang kopi. Ada beberapa pokok pikiran sebenarnya yang ada di dalam perpretesnya itu, misalnya saja tentang konsep kopi, kebun kopi tangguh iklimnya itu. Nah itu seperti apanya, ada standarisasi. Produk kopi Semang dengan brand Kopi Sakti Kepahyang kini berhasil menembus pasar luar Provinsi Bengkulu dengan harga yang menjanjikan. Kopi Semang Robusta mencapai Rp500.000 per kilogram untuk roasted bean dan Rp600.000 per kilogram untuk kopi bubuk. Sementara kopi Robusta biasa Rp90.000 per kilogram untuk roasted bean dan Rp210.000 per kilogram untuk kopi bubuk. Ini menjadi hal yang luar biasa, mungkin karena dari sisi rasa, kemudian dari latar belakang kopi Semang itu sendiri, sehingga membuat harga kopi Semang itu menjadi lebih tinggi. Hasil produksi kopi Semang perempuan Batu Ampar memang masih terbatas, rata-rata 10 kg per bulan. Namun secara mutu dan kualitas, kopi Semang dinilai para penggiat kopi lebih baik dari kopi Robusta biasa. Kilometer 0 Cafe merupakan salah satu kedai kopi yang memasarkan produk ini. Siapapun yang menikmati kopi Semang ini akan merasakan sensasi yang berbeda dari kopi-kopi biasa. Kenapa kualitasnya baik? Karena kopi ini dipilih oleh hewan yang instingnya sangat kuat, dia tahu mana kopi dengan kualitas terbaik. Data statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021 hingga 2023, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan, Kabupaten Kepahyang dan Rejang Lebong masuk dalam 10 kabupaten kota dengan areal perkebunan kopi Robusta rakyat terluas di Indonesia. Yakni dengan luas areal 25.751 hektar, jumlah produksi kopi mencapai 19.953 ton. Bandingkan dengan Kabupaten Rejang Lebong dengan luas areal 29.854 hektar, produksi kopi lebih rendah, yakni 18.797 ton. Data BPS Provinsi Bengkulu pun mencatat, produksi kopi Kepahyang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti tahun 2018 sebanyak 13.464 ton, 2019 naik menjadi 19.130 ton, serta tahun 2020 naik lagi menjadi 19.220 ton.
Perubahan iklim semakin nyata dirasakan oleh perempuan petani kopi di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kepahyang. Berdasarkan data time series dari Stasiun Geofisika Kabupaten Kepahyang, dari tahun 1985 hingga 2023, telah terjadi perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata tahunan dan meningkatnya suhu maksimum tahunan. Perubahan iklim di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Kepahyang, itu sudah nyata terjadi. Ini dengan data yang kita dapat dari Stasiun Geofisika Kepahyang, bahwa curah hujan berdasarkan analisa tren itu terjadi peningkatan sebesar 0,01. Untuk yang hujan maksimum itu juga terjadi peningkatan juga 0,08. Desa Batu Ampar terletak di bawah kaki Bukit Hitam yang termasuk kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Desa ini terdiri dari 3 dusun dan dihuni oleh 220 kepala keluarga. Hampir 90% penduduk menggantungkan hidup dari kopi. Kopi tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, Perempuan Alam Lestari memulai gerakan penanaman kembali hutan. Sebanyak 4.500 bibit pohon buah dan tanaman lainnya disiapkan secara swadaya untuk menghijaukan kembali hutan. Dan kami juga tidak bergantungan dengan kopi aja. Misalnya kami nanam ada duren, ada pokat. Setelah kopi, kami bisa panen. Kalau ada buah, ada pokat, kan bisa kami panen pokat. Sudah itu juga kalau misalnya ada duren, kalau tidak panen kopi, ada durennya. Perempuan petani kopi Desa Batu Ampar menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kebersamaan, mereka bisa menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap mempertahankan tradisi dan sumber penghidupan mereka. Kini, upaya yang dilakukan perempuan petani kopi Desa Batu Ampar juga mulai diikuti desa lain, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebun kopi tetap produktif dan berkelanjutan.